hari ini tanggal 28 April 2020. Hari ini IHSG naik dikit 0,36% di angka 4529 dan ini tidak merubah view dari beberapa hari kemarin yang saya utarakan ya. Jadi untuk kondisi perekonomian sendiri dalam jangka menengah, artinya dalam beberapa bulan ke depan, ini kita masih harus tetap waspada karena saat ini terjadi perlambatan perekonomian global yang berbeda sekali dengan kondisi tahun 2008 dan tahun 98. Dimana kalau tahun 2008 penyebabnya krisis itu adalah finansial ya, dari sektor finansial, subprime mortgage di Amerika dan nyebar terbatas di Asia. Sedangkan kalau tahun 98 penyebabnya adalah currency crisis di Thailand dan kemudian lebih ke Asia ya, jadi terbatas aja gitu dan tidak seluruh dunia. Namun kali ini krisisnya adalah global crisis dan sangat terdampak sekali di seluruh dunia. Meskipun di China sekarang udah mulai recovery, kemudian Amerika juga udah mulai melambat untuk penambahan pasien baru COVID-nya, namun mereka juga masih sangat struggling sekali. Di Eropa juga sangat struggling sekali, demikian pula dengan di Indonesia. Ada kabar baiknya buat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia penduduknya sangat banyak sekali secara demografis dan juga tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalau dari GDP sendiri tingkat konsumsi masyarakat itu menyumbang lumayan besar gitu. Jadi kalau nanti sampai COVID ini selesai gimana? Apakah masih akan melambat? Apakah kita masih akan struggle secara perekonomian? Masih ada resesi? Masih. Namun nanti sekitaran tahun 2021 kita akan recovery ya. Jadi emerging market recover lebih cepat karena apa? Karena kita punya tingkat konsumsi masyarakat cukup tinggi. Peluangnya apa aja saat ini? Nah, kalau kita lihat beberapa saham perbankan seperti saham BCA, saham BRI, BNI ini justru turun ketika saham yang lain naik ya. Jadi untuk saham Unilever sendiri, sektor consumer good, seperti yang saya bilang, sektor consumer good ini termasuk sektor yang lumayan defensif ya, itu malah naik beberapa hari ini. Namun untuk saham-saham perbankan ini turun. Kenapa? Wajar aja, seperti yang kita antisipasi beberapa hari kemarin bahwa saham-saham perbankan ini yang pertama yang menyebabkan turun adalah S&P menurunkan tingkat kredit rating Indonesia ya, dari stabil menjadi negatif. Kemudian yang kedua adalah resiko dari meningkatnya kredit macet atau NPL. Tapi bagaimana cara kita menyikapi? Kalau kita melihat saham-saham berfundamental besar seperti BCA, kemudian BRI, BMRI dan BBNI ini justru malah menjadi peluang buat kita untuk mendapatkan saham-saham yang murah ini ya. Jadi murah, valuasinya mulai terdiskon. Nah, kalau BCA sendiri kemarin sempat di bottomnya itu terendah pada tanggal 22-23 Maret itu sekitar harga 22 ribuan dan sekarang BCA di harga 24 ribu, artinya udah boleh mulai nyicil. Untuk exposure investasi sekarang boleh gunakan 20%, tadi baru saya tambah 5% untuk di IM Trade ya, IM Trade. Jadi teman-teman kalau mau dapat update real time itu di IM Trade, untuk trading saya update juga. Jadi kalau melalui IGTV ini saya cuma bisa cover untuk investasi aja saat ini. Kenapa? Karena untuk trading itu butuh kecepatan, saat ini butuh kecepatan gitu. Nanti saya akan update dikit untuk tradingnya, tapi nggak bisa untuk yang real time. Nah, untuk saham BRI sendiri kemarin juga sempat mencapai bottom itu di 24 Maret di harga 2.440 dan sekarang Bank BRI itu di 2590, artinya udah mendekati level terendah pada 24 Maret itu. Artinya apa? Artinya ini adalah kesempatan kedua buat teman-teman yang belum mendapatkan saham-saham ini untuk diinvestasi jangka panjang, silakan mulai beli. Tapi saya takut nih, saya masih pemula gitu. Caranya gimana supaya Anda nggak takut? Caranya adalah belinya jangan langsung hajar banyak-banyak. Belinya bertahap. Saat ini, untuk momen saat ini baru boleh maksimal 20% dari total modal yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk yang trading sendiri modalnya dipisahkan. Besar mana investasi dan trading? Untuk momen saat ini lebih besar untuk investasi karena resiko untuk tradingnya juga masih volatile banget ya. Jadi lebih cocok untuk investasi jangka panjang masuk saat ini. Untuk trading sendiri, kita masih trading nggak? Untuk
saat ini kita masih trading, strategi tradingnya kita balik. Biasanya kalau kita trading tuh kita suka trading breakout dengan strategi super trader, which is itu adalah strategi yang mengikuti tren jangka menengah ya, tren saham jangka menengah. Tapi sekarang kita belinya bukan buy on breakout lagi, tapi kita lebih banyak swing trading, buy weakness gitu ya. Dan hari ini kita ada profit taking beberapa saham, kita ada jualan beberapa saham EXCL tuh Excel Axiata dari telepon seluler Excel itu ya, XL. Kemudian kita juga ada profit taking saham Unilever. Nah, sementara itu kita masih hold beberapa saham yang masih kita tahan. Ada saham saya sebut beberapa aja ya, mungkin ya, dari sektor pakan ternak itu ada saham main, terus kemudian ada saham dari sektor kesehatan juga ada, kemudian semen juga ada, konstruksi juga ada. Anyway, ini yang saya sebut belakang ini, yang baru aja saya sebut, ini adalah untuk trading jangka pendek aja. Kenapa saya nggak sebutin sahamnya? Karena kalau saya sebutin sahamnya, Anda baru nonton sekarang, besok saya jualan, Anda baru beli telat. Jadi yang saya cover di IG live ini, IGTV ini adalah untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar untuk trading dan investasi jangka panjang, yuk hari Sabtu nanti belajar bareng saya di seminar online saham diskon Vagansa. Saya akan update terus untuk strateginya. Dan malam ini juga ada satu hal yang harus dicermati buat besok ya, dicermati. US oil masih turun. US oil ini masih turun banget. Kenapa? Karena supply-nya sangat besar sekali, tapi demand-nya sangat kecil ya, demand-nya sangat kecil sekali. Nah, dan selain itu karena demand-nya kecil, produksi terus sampai tempat untuk menyimpan minyaknya ini sendiri nggak cukup ya. Jadi kalau Anda perhatikan yang saya sebut ini, minyak tuh ada banyak ya, ada Brent, ada crude. Nah, ini yang saya sebut ini barusan US oil. Jadi kalau Anda lihat di grafik, namanya ada US oil. Itu aja teman-teman, kesimpulannya adalah sekarang kesempatan kedua buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang, ayo mulai siapin duitnya. Ya, kalau teman-teman yang mau trading ya belajar dulu gitu. Terus pertanyaannya yang paling sering terjadi adalah kalau misal saham saya nyangkut gimana? Kalau nyangkutnya perusahaan-perusahaan yang bagus, saham-saham berfundamental besar, bagus ya, fundamental bagus, kapitalisasi besar, itu bisa di hold. Contohnya adalah BRI, BCA, kemudian Unilever, Indofood, Telkom, ICBP, Astra International ya. Saya tidak pernah menyarankan untuk trading nggak cut loss, tapi kalau untuk investasi jangka panjang strateginya totally different. Ketika turun itu justru malah beli lagi. Namun juga bukan hanya asal beli aja, kita harus perhatikan cash kita, berapa banyak yang kita masukkan. Kalau saya bisa rangkum, satu hal terpenting ketika kita trading dan berinvestasi saham adalah dengan mengatur aset alokasi kita. Berapa banyak kita masuk saat ini, berapa banyak kita masuk untuk 1-2 bulan nanti, kita masih punya uang atau enggak. Jangan sampai ketika krisis ini masih terjadi, ketika musim dingin atau winter ini masih terjadi, kita udah kehabisan bahan makan, istilahnya kayak gitu. Saya Ellen May, yuk kita sama-sama belajar berinvestasi saham, karena kali ini adalah peluang yang sangat bagus buat semuanya. Dimana lebih dari 10 tahun kita tunggu ini bersama-sama. Ini bukan cuman untuk menghibur Anda, tapi ini benar-benar peluang yang saya mau sampaikan. Saya udah tunggu-tunggu lama. Bukan berarti saya nunggu krisis, enggak. Saya nunggu saham murah, itu udah lama banget. Thank you semuanya. We help people to make money and change lives better. Salam profit.